Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi kelas 3, yaitu tentang Quran hadis ya teman-teman. Baik, sebelum kita ke materinya, coba teman-teman perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan tentang sholat. Kira-kira apa ya perbedaannya? Nah, gambar yang pertama di situ ditampilkan contoh sholat secara berjamaah. Sedangkan gambar yang kedua diperlihatkan contoh sholat secara sendiri. Nah, kira-kira yang lebih bagus yang mana ya teman-teman? Baik, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, materi kali ini yaitu keutamaan sholat berjamaah. Yang akan kita bahas diantaranya ada hadis berjamaah, maksudnya hadis sholat berjamaah. Dan yang kedua, terjemahan hadis sholat berjamaah. Dan yang ketiga, hukum sholat berjamaah. Dan yang keempat yang akan kita bahas yaitu manfaat sholat berjamaah. Baik, kita yang pertama dulu ya teman. Apa itu hadis? Nah, hadis adalah perkataan dan perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan atau perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad atau perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad itu dikatakan hadis. Baik, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Oke teman-teman, banyak dari kita biasanya menjawab kalau ada yang bertanya apa itu sholat berjamaah, tidak sedikit ya teman-teman yang menjawab sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau jawabannya sampai situ saja, saya menganggap itu kurang tepat ya teman-teman ya, atau kurang benar. Jadi harus ditambahi sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau hanya secara bersama-sama, kalaupun kita sholat bareng-bareng, tidak ada imam, tidak ada makmum. Nah, itu belum bisa dikatakan sholat berjamaah ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya apa hukum melaksanakan sholat berjamaah? Nah, hukum kita bahas dulu hukum melaksanakan sholat dulu ya teman-teman ya. Sholat itu kan hukumnya wajib ya teman-teman ya. Jadi sholat itu kan yang wajib itu kan ada 5. Dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kelima sholat tadi itu merupakan sholat fardu dan hukumnya wajib. Lalu kalau hukum melaksanakan sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad. Nah itu, jadi hukumnya itu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Jadi sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu boleh nggak kita sholat secara sendiri? Jawabannya boleh ya teman-teman ya, boleh-boleh saja. Nah namun kalau sendiri itu belum tentu ya sholat kita itu sempurna. Nah kalau sholat berjamaah itu sudah pasti sholat kita itu menjadi sempurna. Oke, untuk pembahasannya akan dijelaskan berdasarkan hadis yang satu ini. Nah ini ada hadis tentang keutamaan sholat berjamaah.
yang bunyinya sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ithrina darajat. Nah, itu yang di bawah itu ya teman-teman ya, itu yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini hadis sahih ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. Terus kemudian ada Muslim. Di situ kan dikatakan riwayat Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, terus kemudian wa Anas, kemudian wa Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Jadi banyak yang meriwayatkan ya teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Lalu artinya seperti apa? Baik, kita akan potong-potong per kata. Yang pertama, sholatul jamaah. Jadi sholatul jamaah itu artinya sholat berjamaah. Kemudian afdhalu itu artinya lebih utama. Kemudian ada lagi min sholatil fardhi, daripada sholat sendiri. Jadi sholatul jamaah itu artinya sholat berjamaah. Afdhalu itu artinya lebih utama. Min sholatil fardhi itu daripada sholat sendiri. Kemudian ada lanjutannya bisab'in wa ithrina, dengan pahala 27. Wa isrin sab'in wa isrina itu 20, pahalanya itu 27. Kemudian yang terakhir kan ada darajat. Nah, darajah itu artinya derajat. Jadi kalau kita sambung secara keutuhan, yaitu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Nah, itu sebabnya hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Boleh sholat sendiri, tapi pahalanya hanya 1. Sedangkan kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, tergantung sekarang kita memilih yang mana. Mau yang 1 derajat atau 27 derajat. Oke. Jika kita paham, pasti kita akan memilih sholat berjamaah ya teman-teman ya, karena pahalanya 27 derajat. Nah, bukan itu aja ya teman-teman ya manfaat dari sholat berjamaah. Jadi masih banyak manfaat yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini ada beberapa manfaat ya teman-teman ya tentang sholat berjamaah. Yang pertama, mendapat pahala 27 derajat. Kemudian menumbuhkan rasa persamaan, tidak membedakan. Nah, jadi maksudnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita kan sholat itu kan kita menghadap ke Allah. Jadi di mata Allah itu kita semuanya itu sama. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan makhluknya. Jadi yang membedakan itu yaitu iman dan takwa. Jadi kalau kita pas sholat ya semua kita itu sama, niatnya itu kan sholat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Jadi sholat berjamaah itu kan kita melatih disiplin. Begitu kita mendengar adzan, kita langsung bergegas menuju ke masjid misal. Boleh di rumah juga boleh ya teman-teman ya. Kita mendengarkan adzan kita langsung mengambil wudhu. Nah itu kan melatih disiplin ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau berjamaah kan softnya kan terkadang kan softnya kan panjang, terus harus rapi. Nah itu kan juga melatih kedisiplinan kita kan. Terus kemudian pasti kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian manfaat selanjutnya, dosa kita akan diampuni. Jadi saya pernah membaca sebuah hadis ya teman-teman ya. Jadi hadis tersebut itu intinya itu seperti ini teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri. Jadi
ketika kita sholat, ketika kita ruku dan sujud, itu dosa-dosa kita itu sebagian dosa kita itu akan rontok, jadi luntur, istilahnya itu luntur atau rontok, jadi berjatuhan ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita melakukannya dengan secara sholat dengan cara berjamaah. Kalau berjamaah itu pahalanya itu sholatnya itu udah pasti diterima, karena meskipun bacaan kita ada yang salah, kan ada masih makmum atau imam yang bacaannya benar. Itu sebabnya sholat berjamaah itu lebih utama. Jadi meskipun kita bacaannya salah, jadi masih ada yang lain yang bacaannya benar. Kemudian manfaat selanjutnya itu menambah banyak teman. Nah, otomatis kalau kita sholat berjamaah, apalagi kalau kita sholatnya di masjid ya teman-teman ya, pasti teman kita kan bertambah banyak. Nah, dengan kita bisa bertemu teman, kan kita sholat, kalau yang namanya berjamaah kan kita sholatnya tidak sendiri ya teman-teman ya. Kadang kalau kita di masjid ada orang yang tidak kita kenal. Nah, setelah sholat kan biasanya kita salaman. Nah, kita kan bisa nambah teman juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya materi pada kesempatan kali ini. Baik, akhir kata, apabila ada salah dalam menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman.